mulai Shaina. Jadi pada pertemuan yang ke-9 ini kalau tidak salah kita akan bahas tentang lanjutan dari Shiny Dashboard. Nah, kan kemarin kita sudah buat sebuah aplikasi web yang sederhana kan, yang sudah punya template, yang sudah punya istilahnya box-box, yang selanjutnya tinggal kita isi dengan mungkin kita isi dengan grafik, atau mungkin kita isi dengan inputan, atau mungkin kita isi dengan sesuatu yang lain atau apakah. Nah, kalau tidak salah kira-kira kemarin kita sudah buat aplikasi yang kira-kira bentuknya seperti ini. Yang terdiri dari beberapa box dan terdiri dari 2 sidebar menu. Ada menu dashboard dan ada menu table. Nah, sekarang yang ingin saya bahas adalah tentang bagaimana kita membuat sebuah inputan ke dalam aplikasi. Nah, ini kemarin sudah. Nah, ini masuk di jadi istilahnya ada control widget. Mungkin di sini pasti teman-teman tidak pasti sudah familiar kan tentang yang namanya control widget, meskipun sebelumnya tidak tahu kalau ini namanya control widget. Nah, ada beberapa basic widget yang digunakan. Ada sini buttons, ada single checkbox, ada checkbox group, dan macam-macam. Ada slider, ada select box, radio button, dan text input. Yang akan kita cobakan adalah salah satu yang akan kita coba adalah bagaimana menggunakan select box. Nah, yang select box itu bentuknya kira-kira seperti ini. Nah, jadi perhatikan pada box pilih tingkat wilayah. Nah, di sini kita punya satu widget untuk select box. Nah, di mana select box ini kita bisa memilih antara provinsi atau kabupaten. Sintaknya sangat sederhana. Di sini ada namanya itu select text input. Terus kita masukkan input ID di sini. Connect juga? Connect gitu. Setelah kita masukkan input ID, pasalnya kita bisa tambahkan label. Di sini labelnya tingkat wilayah. Nah, jadi kalau kita lihat label itu di sini, pilih tingkat wilayah. Labelnya tingkat wilayah. Terus kita punya pilihan. Yang pilihan pertama itu provinsi. Terus nilainya 1. Terus untuk kabupaten kita kasih dia nilainya 2. Nah, jadi untuk bikin select text input, kira-kira kita bisa pakai sintaks yang ini. Jadi saya ulang, ini namanya input ID. Ini namanya input ID. Terus ada label. Terus ada pilihannya, kita masukkan provinsi.
Untuk provinsi nilainya 1, untuk kabupaten nilainya 2. Nah, mungkin ini bisa kita hapus terlebih dahulu. Nah, kalau saya running ini, saya dapat, saya punya sebuah select input yang kita bisa pilih antara provinsi atau kita pilih kabupaten. Nah, terus bagaimana kita menampilkan nilai inputan tersebut? Nah, perhatikan fungsi yang ini. Nah, perhatikan fungsi yang ini. Nah, jadi supaya kita bisa istilahnya mereturn atau istilahnya mengembalikan nilai yang kita input supaya ditampilkan di dalam web. Pertama kita butuh pertama kita butuh untuk definisikan dia kalau ini adalah sebuah inputan. Jadi kita tulis output, terus tanda $, terus kita kasih ID-nya, atau mungkin kalau mahasiswa stambuknya, anggaplah ini inputan ini punya output ini punya stambuk. Nah, di mana stambuk itu kan beda-beda, tiap orang tidak mungkin sama. Nah, jadi untuk ini saya kasih dia spanduk namanya value will. Nah, terus supaya dia bisa ditampilkan, kita akan ini outputnya teks, jadi kita pakai render teks. Terus kita buka kurung kurawal. Nah, terus perhatikan ini. Kan tadi kita punya input ID-nya itu tingkat will. Input-nya tingkat will kan. Nah, jadi kalau saya mau ambil nilai di select ini, saya butuh ID tingkat will. Nah, jadi caranya itu saya definisikan kalau dia inputan, saya tulis input, terus pakai tanda $, terus masukkan input ID-nya tingkat will. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan kalau bikin web ini, biasanya kita bisa pusing gara-gara kekurangan tanda koma atau kurang tanda kurawal, kurang tanda tutup. Jadi kita harus teliti dengan hal-hal sekecil itu. Tunggu dulu. Ini kan sebelum situ ada yang terlewat. Kan kita tadi sudah kasih kalau output ini namanya value will. Nah, untuk mungkin kita hapus saja dulu ini supaya tidak bingung. Kalau ini cuma untuk saja, untuk boxnya saja. Nah, jadi bisa kita hapus. Maksud supaya fungsinya bisa dimunculkan di layar. Nah, kita karena ini kan outputnya teks, jadi kita pakai teks output tanda kutip, terus kita masukkan ID-nya. ID-nya tadi ini value will. Kalau kita running ini, perhatikan kalau saya pilih provinsi, nah dia akan nilai 1. Kalau saya pilih kabupaten, maka dia akan menjadi 2. Nah, ini kenapa? Karena tadi sudah kita definisikan kalau provinsi itu nilainya 1 dan kabupaten itu nilainya 2. Maka tadi sini kalau saya pilih kabupaten, maka dia akan menghasilkan nilai 2. Kalau saya pilih provinsi, dia akan menghasilkan nilai 1. Tentunya kita bisa lebih daripada menampilkan nilai yang tadi kan cuma 1 atau 2. Nah, kita bisa tambahkan teks yang lain. Nah, di sini kita pakai, saya di sini bikin fungsi, namanya fungsi. Saya bikin function.
namanya show text. Kalau inputan sama dengan 1, maka saya akan print Anda memilih wilayah provinsi. Selain itu, berarti kalau selain 1, berarti 2. Kalau pilih 2 atau kabupaten, maka akan ditulis Anda memilih wilayah kabupaten. Atau saya gunakan fungsinya show text. Atau saya kembali gunakan inputan dari tingkat wilayah yang tadi. Jadi ini input pakai tanda dolar. Terus saya masukkan input ID-nya. Input ID-nya saya masukkan. Saya ganti sini. Maka kalau saya running ini, kalau saya pilih provinsi, di sini akan mereturn nilai 1. Terus ada Anda memilih wilayah provinsi. Terus kalau saya pilih kabupaten, di sini bakal berganti jadi 2. Dan di sini akan Anda memilih wilayah kabupaten. Jadi silakan teman-teman coba. Nama filenya itu selectinput.r. Silakan teman-teman coba jalankan dulu. Saya kasih waktu bolehlah 2 menit atau 3 menit, sekalian dibaca-baca juga bagaimana sintaksnya. Pas lihat sintaksnya, kalau ada mau langsung ditanyakan, langsung tanyakan saja. Nah. Betul, tidak ada Hanif ini. 1 menit lagi nah. Saya kira cukup untuk jalankan sintaks select input ini. Karena saya rasa juga tidak ada yang bertanya, makanya saya lanjut. Mungkin saya kasih close saja select input ini, saya close saja. Nah kan sebelumnya kita sudah kan yang kita pelajari sebenarnya ini, kita mau coba buat sebuah web aplikasi yang kira-kira KW3-nya lah pilkada ini, meskipun tidak sebagus ini ya, setidaknya bisalah mirip-mirip dengan ini. Jadi kita coba buat kira-kira web aplikasi yang bentuknya seperti ini. Sini kan terdiri dari ada select box juga
Di sini ada pilih gubernur, pilih kabupaten. Terus selain itu dia juga ada petanya dan ada pie chart. Jadi di sintaks yang lain saya sudah buat peta. Ini ada peta provinsi. Terus yang di bawah juga ada peta kabupaten kota. Saya kira tidak perlu kita bahas tentang bagaimana membuat peta karena kita sebelum sudah bahas. Jadi kalau langsung saya running saja, kalau saya running ini. Di sini lupa kita impor dulu library-nya. Kita pakai duplicate. Kita pakai rgda. Langsungnya bisa langsung kita. Jadi dengan menggunakan sintaks yang tadi saya buat peta yang bentuknya kira-kira seperti ini. Mirip-mirip lah toh dengan sintaks dengan peta yang ini. Jadi untuk yang warna merah itu dia menandakan kalau provinsi ini sedang melaksanakan pemilihan gubernur. Untuk yang warna putih berarti dia adalah provinsi yang tidak melaksanakan pemilihan gubernur. Terus untuk peta ini kan peta istilahnya peta kloropet. Terus untuk kabupaten kota saya gunakan peta markers. Dan kalau saya running, kira-kira outputnya seperti ini. Jadi tanda-tanda ini marker ini adalah berarti kabupaten itu melaksanakan pemilihan wali kota atau bupati. Ini di Toli-Toli, Banggai Laut, Banggai, Tojo Una-Una, Poso, dan Kabupaten Sigi. Jadi di sini untuk contoh saja saya cuma ambil 6 provinsi dan 6 provinsi dan 6 kabupaten. Dan ini juga datanya data yang kemarin, jadi data yang beberapa yang lalu, jadi mungkin tidak agak berbeda dengan data yang ada sekarang. Tapi ini karena kan sebagai latihan saja, jadi mungkin bisa dimaklumi. Karena tadi kan kita sudah punya select input tuh. Ini bisa langsung saya copy saja. Sekarang kita sudah punya peta box select input. Terus bagaimana kalau kita mau tampilkan peta yang kita buat di web aplikasi kita? Karena kan
Istilahnya sudah jadi tuh. Jadi saya tinggal copy saja. Ini supaya saya kasih sama saja. Peta. Nah, karena ini adalah output, saya tulis output. Terus saya kasih ID, namanya peta. Nah, terus karena kita mau tampilkan peta leaflet, jadi kita pakai fungsi render leaflet. Render leaflet, terus buka kurung kurawal. Yang tadi langsung saya copy saja. Nah, terus supaya outputnya dikasih keluar, saya kasih sini lagi leaflet output. Kalau tadi kan text output, nah sekarang kita pakai leaflet output. Saya kasih masuk ID-nya, tadi ID-nya peta. Nah, kalau saya running ini, nah, di aplikasi saya akan memunculkan peta yang tadi kita buat. Mungkin bisa dicoba dulu. Tadi pertama saya coba saya copy ini, select input, terus saya copy peta yang kabupaten kota. Boleh dicoba dulu, saya kasih waktu 2 menit. Nah. Seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya ada mau bertanya, langsung bertanya saya. Nah. Saya kira cukup, saya lanjut lagi. Kalau kita lihat peta di sini kan, kalau kita pilih gubernur, dia tampilkan peta provinsi. Kalau kita pilih bupati wali kota, dia akan munculkan
peta per. Nah, terus bagaimana caranya kita buat supaya kalau kita pilih provinsi yang dimunculkan peta provinsi, kalau kita pilih kabupaten yang dimunculkan peta kabupaten. Sebenarnya logikanya sama dengan ini kan sama saja. Kalau saya pilih kabupaten dia jadi 2, kalau saya pilih provinsi dia jadi 1. Nah, jadi di sini kita pakai if else. Nah, jadi ini tinggal saya sebenarnya sintaksnya sudah saya buat sih. Sintaksnya ada di sini, peta. Jadi sintaksnya ada di app.r. Ini saya copy saja. Sintaksnya lumayan panjang. Ini belum kita gunakan, jadi saya hapus saja. Nah, jadi mungkin ada yang bertanya kenapa untuk peta ini saya buat di luar ini. Nah, sebenarnya mungkin supaya lebih jelas saya coba kasih masuk ke dalam saja. Nah, di sini kalau saya pilih provinsi dia akan tampilkan peta provinsi. Kalau saya pilih kabupaten dia akan tampilkan peta kabupaten. Nah, alasan kenapa peta kabupaten saya kasih di luar supaya kalau setiap kita pilih ini dia akan istilahnya membaca peta baru. Peta yang dia akan baca ulang peta. Nah, jadi supaya dan proses import peta ini lumayan berat, lumayan lama. Nah, jadi daripada berlama-lama prosesnya di sini, makanya saya keluarkan petanya di luar fungsi output peta. Dengan harapan webnya bisa jalan lebih cepat. Kalau ini kan agak lama. Saya keluarkan. Nah, jadi proses ke peta provinsi tidak selama kalau peta GeoJSON-nya itu saya masukkan di dalam output peta. Jadi kita sudah berhasil buat ini. Kalau kita pilih kabupaten dia munculkan peta kabupaten, kalau dia pilih provinsi dia munculkan peta provinsi. Saya kira bisa nanti kalian coba saja kan ini lumayan berat, jadi mungkin agak lama kalau dicoba sekarang. Play kita waktu yang terbatas. Sekarang
Kan kita sudah berhasil buat peta. Nah, sekarang kita mau buat lagi pie chart seperti ini. Nah, jadi saya juga sudah buat sintaksnya. Di sini saya pakai library Plotly. Bisa juga pakai ggplot atau Highchart. Nah, cuma untuk contoh ini saya pakai Plotly. Untuk kalau mau belajar Plotly tinggal search saja Plotly R. Nanti akan masuk di plotly.com. Nah, jadi saya Plotly ini bisa dibuat pakai bahasa Python, bisa pakai bahasa R, dan juga bisa pakai bahasa JavaScript. Nah, nanti kalau kalian buka ini, di sini ada sangat banyak contoh bagaimana kita membuat plot menggunakan Plotly. Nah, sebenarnya kalau kita sudah paham bikin grafik pakai ggplot tuh, kita tidak akan kesusahan membuat, atau kita akan tidak terlalu bingung jika ingin membuat grafik menggunakan Plotly. Tentunya pertama saya library yang saya impor dulu. Terus data yang kita gunakan data pilkada kabupaten kota. Nah, kalau kita lihat datanya, kalau kita lihatnya kira-kira bentuknya seperti ini. Ada paslon, total suara, persentase suara, kabupaten kota. Jadi terdiri dari Tojo Una-Una, Bangga Laut, Banggai, sampai Toli-Toli. Nah, jadi sebagai contoh kalau misalnya saya mau ambil untuk data Poso, berarti saya tinggal gunakan library dplyr pakai fungsi filter. Jadi sini dilihat kapkot, kap kota. Saya ambil yang kabupaten kotanya sama dengan Poso. Nah, jadi kalau saya running tadi itu, saya dapatkan data yang Kabupaten Poso. Nah, terus kan bisa dilihat kalau grafik ini sama semua saja grafiknya, tidak ada yang beda-beda. Intinya bikin pie chart. Nah, jadi daripada saya buat satu-satu, saya buat grafik Poso, saya buat grafik Toli-Toli, saya buat grafik Tojo Una-Una. Nah, daripada saya buat satu-satu begitu, lebih efisien kalau saya gunakan function. Nah, jadi supaya function ini bisa digunakan berkali-kali tanpa harus menulis sintaks berulang-ulang. Nah, jadi saya buat sebuah function. Nah, fungsinya saya kasih nama pyplotly. Terus inputannya data. Sini untuk buat plot. Kalau saya running ini, nah sekarang saya punya fungsi namanya pyplotly. Terus kalau saya mau gunakan, ini kan sudah saya filter tadi, tinggal saya running pyplotly poso. Nah, maka saya akan dapatkan sebuah grafik interaktif untuk presentasi suara pemilihan bupati di Kabupaten Poso. Terus bagaimana kalau kita gunakan untuk kabupaten lain? Tentunya sangat gampang. Tinggal kita pilih saya mau pakai apa. Misalnya contohnya kita mau pakai Tojo Una-Una.
namanya Tona. Saya filter lagi yang kotanya sama dengan tujuan. Saya ini tinggal saya buat, saya pilih namanya Tona, saya copy. Nah, maka saya akan dapatkan grafik pie chart, persentase suara pemilihan kabupaten di Tojo Una. Nah, terus sekarang bagaimana caranya kita menampilkan grafik ini di web aplikasi kita? Mungkin supaya tidak berat, untuk petanya saya hapus saja. Petanya saya hapus. Nah, tentunya langkah pertama adalah mungkin sebelum itu saya import juga data provinsi. Nah, bisa dilihat tuh ke ini kan Sumatera Barat, di sini Sumatera Barat. Kalau saya ganti di sini pemilihan kabupaten kota, sudah berubah. Oke, kita buat agak berbeda saja. Ini fungsinya saya pindahkan ke sini supaya bisa digunakan di aplikasinya kita. Terus saya buat output. Ini kan output, saya kasih dia ID, misalnya pi1. Nah, karena kita pakai plotly, jadi kita pakai render plotly, kurung kurawal. Nah, terus kita masukkan data yang misalnya kita pakai data ini, boleh juga saya jadi saya akan pakai data Tona. Karena sudah ada fungsi, saya render plotly, ingat. Terus ini outputnya namanya pi1. Saya copy. Terus misalnya ini kan tidak dipakai, saya hapus dulu. Outputnya akan saya tampilkan di sini. Jadi kita pakai plotly output, tanda kutip, masukkan ID pi1. Ini kalau saya running. Nah, sekarang saya sekarang saya berhasil menampilkan grafik Tona di web aplikasi kita. Nah, jadi caranya sangat gampang. Tinggal jalankan sintaks ini, tinggal copy file figr, di situ ada pyplotly. Terus kalau silakan filter, misalnya mau pakai kabupaten apa, datanya juga sudah ada kan. Terus kalau mau ditampilkan di web, kita pakai render plotly. Kita copy paste saja fungsinya. Terus kita pakai render plotly, filter datanya, terus kita masukkan file plotly. Silakan dicoba dulu. Saya kasih waktu, bolehlah 4 menit.
Saya kira cukup untuk tes bagaimana kita tampilkan Plotly ke web aplikasi kita. Terus selanjutnya saya mau buat seperti peta tadi. Kalau saya pilih provinsi, nanti akan tampilkan data provinsi. Kalau saya pilih kabupaten, dia akan tampilkan data kabupaten. Tentunya caranya gampang. Saya rubah ini, saya pakai if else. Kan tadi namanya input, kalau tidak salah tingkat will. Jika input tingkat will sama dengan 1, artinya sama dengan provinsi, saya kasih nama data pi1 sama dengan provinsi, kan datanya nih. Provinsi, terus saya filter. Nah, misalnya untuk provinsi kita lihat dulu. Misalnya saya pilih Sumatera Barat. Jadi kalau dia sama dengan 1, artinya provinsi, data pi-nya itu sama dengan Sumatera Barat. Selain itu, kalau dia bukan 1, berarti data pi1 ini saya ambil dari kota, filter kota, sama dengan misalnya ini ini saya hapus saja. Nah, perhatikan karena kita sini datanya namanya data pi1, tahunnya ini saya ganti dengan data pi1. Saya running. Karena sini provinsi, dia akan tampilkan Sumatera Barat. Kalau dia kabupaten, dia akan tampilkan Tojo Uno. Terus ini kan istilahnya berulang-ulang, karena kita pakai banyak pie chart. Untuk sintaks lengkapnya, ikan ceritanya tinggal dibikin sebanyak 6 kali saja. Tinggal ganti misalnya sini provinsi Sulawesi Utara, terus kalau kabupatennya Banggai Laut. Bikin lagi pi 2, pi 3, pi 4, pi 5 sampai pi 6. Terus juga masukkan juga petanya. Nah, kira-kira kalau sintaks lengkapnya itu kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi dia terdiri dari 242 baris. Kalau saya running ini, outputnya kira-kira akan seperti ini. Jadi untuk sintaks lengkapnya ada di file app.r. Dan kalau kita running, kira-kira kita dapatkan hasilnya seperti ini. Terus tambahan di setbar tabel, sebenarnya gampang saja. Ini sintaksnya untuk tampilkan tabel. Jadi saya buat output tabel lagi, output namanya tabel data, karena kita bakal memunculkan tabel data, jadi kita pakai render data tabel. Ini sama, jika dia 1 provinsi, kalau dia selain 1 dia kota. Kita pakai fungsi data table, masukkan ini data table-nya, terus kita akan dapatkan hasilnya kira-kira seperti ini. Jadi kalau saya pilih kabupaten kota, dia akan tampilkan kabupaten kota. Kalau saya pilih provinsi, dia akan tampilkan data provinsi. Nah, ini juga bisa kita filter langsung. Misalnya saya filter ini Banggai. Jadi yang muncul adalah cuma data yang Banggai.
Kalau saya filter Poso, dia akan cuma tampilkan data Poso. Kalau saya filter Sigi, dia akan tampilkan data Sigi. Nah, jadi itu untuk web app menggunakan R. Nah, jadi ini adalah output akhir dari yang kita buat. Nah, jadi kira-kira di sintaks ini bisa kita lihat kalau rata-rata semua yang kita pelajari sebelum-sebelumnya kita gunakan. Tentunya ada import data, mengubah tipe data jadi faktor, terus membuat grafik, ada lagi membuat peta, terus ada apa manipulasi data, di sini kita gunakan filter. Terus juga ada kita juga di sini gunakan if else. Pelajari di pertemuan pertama. Terus kita juga pelajari tentang function. Bagaimana kita membuat function supaya datanya kita, sintaksnya kita bisa lebih efektif dan lebih mudah dibaca. Saya kira itu saja dulu untuk ini, untuk web app. Selanjutnya masih ada sedikit tambahan lagi, bagaimana istilah mendeploy aplikasi kita sehingga bisa diakses orang lain menggunakan internet. Contohnya adalah misalnya ini. Nah, jadi saya punya istilahnya aplikasi yang saya buat pas skripsi, namanya itu klasifikasi desa. Nah, jadi aplikasiku ini bisa diakses menggunakan internet di halaman ini, asharishanyapps.io klasifikasi desa. Nah, jadi ini tugas akhirku. Sini ada download data juga. Tapi sebelum kita ke pembahasan bagaimana mendeploy aplikasi kita ini, siapa tahu yang mau bertanya? Nggak ada yang mau tanya kah? Bingung semua kah? Kalau Kak, kasih masuk data supaya bisa di-download orang begitu. Tinggal kalau mau masukkan data baru supaya bisa di-download orangnya. Percaya saya, internet, download, button, Shiny app. Sebenarnya sama saja kalau kau sudah bisa pakai select input, yang lain-lainnya itu sama saja. Tinggal beda fungsi saja. Kalau yang tadi itu select input, nah di sini kita pakai download button. Coba kita lihat dulu, siapa tahu ada contohnya. Nah, jadi kalau kita mau istilah upload data terus kita buat supaya bisa di-download orang, nah kita ini sudah contohnya. Ada istilah download button. Kalau diklik ini, nah kita bisa save data yang ada di Shiny Apps. Nah, saya sintaksnya ada di sini sih. Cuma mungkin terlalu panjang kalau mau dilihat. Nah, ini. Sini ada download button. Ada istilahnya ID-nya. Terus ada tulisannya.
Nah, kalau bisa pakai bahasa Inggris saja cari di Google. Jangan gunakan bahasa Indonesia, apalagi pakai bahasa Kaili. Tidak ada itu. Nah, kecuali kalian yang mau bikin tutorial pakai bahasa Kaili. Yang lain tidak ada tanya toh? Nah, berarti bingung semua ini. Saya kira tidak ada yang bertanya. Kita langsung saja ke pembahasan yang terakhir. Bagaimana kita istilahnya mendeploy aplikasi kita. Mungkin pertama kita cari dulu deploy. Nah, jadi kalau istilahnya deploy itu artinya menyebarkan. Nah, sini ada istilahnya. Jadi deployment itu adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyebarkan aplikasi yang telah kita kerjakan oleh para pengembang, yang penyebarannya dapat dilakukan melalui berbagai cara. Jika aplikasi web, maka di hosting pada server. Karena aplikasi kita ini berbasis web, nah, jadi kita akan hosting istilahnya server. Nah, terus server apa yang akan kita gunakan untuk mendeploy data? Kita pakai namanya nama servernya itu Shiny App. Jadi servernya itu namanya Shiny Apps. Kemarin sudah saya kasih tahu tuh kalau bikin akun Shiny Apps. Nah, jadi kan saya sudah punya akun, saya tinggal masuk saja. Nah, jadi kalau berhasil masuk, kita akan masuk di dashboard seperti ini. Nah, terus sebelum itu yang harus diperhatikan juga kalau misalnya kita mau deploy aplikasi, pastikan aplikasi utamanya itu namanya app.r. Jangan app1r, jangan fig, jangan peta. Ini namanya app.r. Nah, terus yang kedua, semua data yang dipakai kita masukkan di folder data. Jangan di luar, jangan di nama file yang lain. Namanya harus data. Nah, foldernya harus data. Jadi di folder data itu kita simpan semua data yang akan kita pakai. Saya ulangi, aplikasinya harus namanya app.r dan semua datanya harus disimpan di dalam folder data. Karena ini tidak dipakai, saya kasih keluar saja. Kalau kita pakai RStudio, bisa dilihat di sini ada tombol. Saya tidak tahu bentuknya tombol apa. Jadi kalau kita klik ini, kita akan bisa connect publishing akun. Ya kalau begini, istilahnya begini karena kita belum pernah istilahnya sambungkan akun Shiny Apps-nya kita dengan RStudio, jadi tinggal di next saja. Di sini pilih Shiny Apps karena kita bakal hosting di server Shiny Apps. Terus ini perhatikan di sini ada sebuah kotak yang akan dimasukkan istilahnya token Shiny Apps. Token ini bisa kita dapatkan di sini. Di klik akun, sini ada token. Pastikan saya punya token.
karena tokennya ini rahasia, jadi saya pause dulu. Nah, jadi kan punya sekarang kan kita di bagian token toh. Jadi kalau kalian klik show, nanti akan tampilkan token yang dapat kita gunakan. Jadi saya pause dulu.